kita mulai. Materi kita elektrikal 3 Scania. Jadi di Scania sendiri untuk sistem elektrikalnya itu cukup banyak dan kompleks, Pak ya. Kalau kita perhatikan di Scania itu ada jalur CAN untuk komunikasi data, itu dia pakai CAN yang ada pada unit Scania. Seperti yang di soal tadi kan ada jalur ECU dan ada jalur DEC ya. Kalau jalur ECU itu adalah sistem elektrik yang dia melalui controller. Ini contohnya kayak apa namanya engine management system, misalkan bagaimana controller engine mengirimkan atau memerintahkan injektor untuk melakukan injeksi, itu masuknya ke sistem ECU. Contoh lain misalkan bagaimana kontrol transmisi mengatur pergerakan solenoid lateral sama solenoid longitudinal, itu dia masuknya ke ECU. Nah, kalau yang DEC itu sistem elektrik yang tidak melalui controller. Contohnya kayak penghangat, ya. Kemudian untuk kulkas, microwave, dan seterusnya itu di Scania disediakan juga. Jadi dia tidak melalui ECU. Konsekuensinya kenapa ini dibahas ECU dan DEC? Untuk sistem elektrikal yang berbasis ECU, dia bisa terdeteksi oleh SDP3. Sedangkan kalau yang DEC itu tidak bisa terdeteksi oleh DEC, sehingga mau tidak mau ya harus menggunakan multimeter ya, untuk proses apa namanya troubleshootingnya. Troubleshootingnya itu menggunakan multimeter. Nah, sistem elektrikal yang pertama kita bahas di Scania adalah fuel system ya. Jadi kalau di Scania kan secara besar kita dapat ketahui bahwa untuk fuel system di Scania itu ada 2 ya, PDE sama SPI. Untuk yang tipe truk solar ya, itu ada 2, ada PDE sama XPI. Kemudian ada yang common rail ya, yang CRIN juga ya. Nah, kemudian di sini kita bahas pertama adalah yang PDE. Nah, untuk fuel circuit PDE, seperti yang kita ketahui bahwa sistem elektrikal yang dipakai pada fuel system PDE itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan fuel system yang lainnya. Karena yang dikontrol itu hanya injektor saja, sedangkan yang lain tidak diatur secara elektrikal, seluruhnya diatur secara mekanikal saja. Untuk fuel system PDE itu dimulai dari tangki sampai ke common rail atau sampai ke fuel manifold ya. Dari tangki sampai ke fuel manifold itu dia low pressure 3 sampai 5 bar ya. 3 sampai 5 bar. Ini di sini disampaikan 3 sampai 3,5 bar ya, tapi aktual ya sekitaran itulah ya, 2,5 sampai 4,5 bar. Artinya di situ dia sampaikan bahwa ini adalah pressure rendah. Dimulai dari tangki sampai, kalau tangki ini rendah ya, kuning tuh intake ya. Nah, ini urin ini sudah setelah feed pump itu sudah di antara 2,5 sampai 4,5 bar. Nah, kemudian masuk ke fuel manifold, kemudian standby di masing-masing injektor, nah, baru diatur oleh controller kapan proses injeksinya. Nah, untuk detail controller mengatur pergerakan dari injektor itu ada di sini. Ya, kalau kita lihat di sini ada sebuah solenoid ya, solenoid injektor, di mana solenoid injektor ini diatur oleh controller secara elektrikal, kapan dia harus menutup, kapan dia harus membuka. Pada saat solenoid ini aktif, maka jalurnya akan tertutup, sehingga apa? Ketika rocker arm mendorong push rod yang ada pada injektor, jalurnya ini tertutup. Jalur yang menuju ke intake. Jalur yang menuju ke intake ini ditutup. Sehingga apa? Sehingga fuel itu tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kembali lagi menuju ke intake. Nah, pada saat itu terjadi karena prinsip fluida, di mana kalau sebuah fluida itu diberikan sebuah tekanan, maka dia akan kirimkan ke segala arah tegak lurus bidang permukaan, ya maka dia akan meningkat tekanannya. Karena nggak ada jalur lain kan. Ketika dia meningkat tekanannya, mampu melawan spring
yang ada pada injektor menyebabkan si injection nozzle needle-nya ini akan naik. Nah, ketika injection nozzle needle-nya ini naik, maka sejumlah fuel bertekanan tadi dia akan keluar melalui lubang dari nozzle-nya dan terjadilah proses injeksi. Sesederhana itu. Jadi ketika kalau kita tarik kesimpulan, ketika solenoid ini aktif, maka yang terjadi adalah jalurnya tertutup semua, maka ketika ditekan, si pump plunger-nya ini ditekan, maka timbul tekanan yang cukup besar di ruangan ini, di chamber ini, sehingga mampu melawan spring yang ada pada injektor. Nah, berikutnya injection nozzle needle-nya akan naik ke atas dan terjadilah proses injeksi. Ya, pengkabutan dan seterusnya. Nah, ketika solenoidnya ini tidak aktif, arusnya hilang, maka yang terjadi spring yang ada pada solenoid ini akan menang. Nah, kemudian dia akan kembali terbuka. Nah, ketika dia kembali terbuka, jalur intake akan kembali mengisi chamber ini tadi. Nah, apa yang terjadi ketika push rod-nya ini ditekan oleh rocker arm, pump plunger-nya terdorong ke bawah, namun solenoidnya ini masih dalam keadaan tidak aktif. Yang terjadi adalah ketika ini ditekan, ya seperti hukum apa tadi, hukum Pascal yang tadi kita bahas, yaitu dia akan dikirimkan ke segala arah kan. Maka fuel yang ditekan tadi itu akan kembali menuju ke intake. Jadi ketika dia masuk, ditekan, maka dia akan kembali menuju ke intake. Karena nggak mampu untuk melawan si injektor springnya. Lebih mudah untuk kembali kan. Jadi ketika dia ditekan, tidak terjadi proses injeksi, namun fuel yang ada pada chamber ini tadi, chamber yang ada di dalam injektornya, itu dia akan dikembalikan. Karena apa? Karena jalurnya terbuka di solenoid ini. Dikembalikan menuju ke intake. Dikembalikan lagi ke fuel manifold. Intake itu maksudnya fuel manifold? Dari fuel manifold. Ini kan dari fuel manifold. Jadi intake ini dari fuel manifold. Seperti yang tadi di sini. Nah, ini kan, nah yang kuning ini adalah, yang kuning ini adalah intake-nya. Nah, ungu ini return-nya. Ya, ungu itu adalah return-nya. Return ini ya dari sisa-sisa fuel yang tidak terinjeksi, ya dia akan kembali ke sini. Gitu. Jadi dia prosesnya seperti ini. Hanya ketika solenoid itu aktif, maka terjadi proses injeksi. Karena apa? Karena jalur solenoidnya di jalur yang menuju ke intake itu ditutup, gitu ya. Jalur yang menuju ke intake-nya itu ditutup. Oke. Kemudian kalau kita lihat di solenoid injektornya itu ada beberapa ya di sini, ada V14, 15, 16, 17, 26, 27, 28 gitu ya. 17 ini untuk proportional valve exhaust brake line ya. Yang solenoid injector yang ini 14, 15, 16, 26, 27, 28. Nah, kalau kita cek ini contohnya di V14 ini kan secara lokasinya untuk V14 itu di sini. Nah, ini untuk injektor nomor berapa nih? 5 ya. Injektor nomor 5, komponennya ini. Nah, ini lambang solenoidnya seperti ini. Ini solenoid ini dipakai buat apa? Yang akan menutup pada saat tidak disuplai voltage. Jadi kalau tidak ada suplai arus listrik, maka dia akan close ya. Berarti normali close. Sedangkan kalau posisinya dia disuplai voltage, maka dia akan terbuka si solenoidnya. Gitu ya. Nah, ini adalah detail rangkaiannya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari E44 ya. E44 itu adalah Engine Management System ya, EMS Control Unit. Ini di E44. Ini kalau kita lihat E44 pin A12 itu nanti akan ketemu sama konektor C456. Nah, habis itu baru langsung menuju ke injektor. Nah, return-nya itu akan kembali ke E44 tapi melalui C456 pin 2. Jadi kayak gitu ya. Jadi dia langsung
Yang splash-nya ini tidak ada ya, Iya. langsung ya. Tergantung unit ya, tergantung model unitnya.